Pelajaran pertama, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala. Bab huruf sampai tanda isim. Selamat belajar. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata kita dapat menikmati bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala mulai hari ini kita akan bersama-sama belajar, akan mengisi waktu kita, mengisi Ramadan kita untuk mempelajari salah satu dari ilmu alat yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu untuk memahami agama kita, agama Islam. Maka seorang muslim yang dia memiliki kemampuan, memiliki waktu untuk belajar, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu alat, yaitu ilmu bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab ini kita dapat mempelajari agama kita dengan benar, sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar bersama-sama, yaitu salah satu cabang dari bahasa Arab, An-Nahwu. Dan kita akan menggunakan kitab yang ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad, yaitu Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kitab ini tipis dan khusus membahas tentang ilmu Nahwu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari, dan semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang ilmu nahwu, terlebih dahulu para ulama mengingatkan bahwasanya pentingnya seorang itu mengetahui, mempelajari bahasa Arab. Bahkan kita tahu bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah, belajarlah kalian bahasa Arab. Mengapa? Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya namanya bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kita, agama Islam yang mulia. Maka hendaknya seorang muslim dia bersungguh-sungguh ketika diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memanfaatkan waktunya untuk mempelajari agama Islam, dan salah satu adalah ilmu alat, yaitu bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwasanya orang yang dia bahasa Arabnya mendalam, terutama ilmu nahwunya itu mendalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ilmu yang lain baginya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, man tabakhkhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang ilmu nahwunya itu tabakhkhar, mendalam, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu yang lainnya. Maka kita tahu bagaimana para ulama dulu, meskipun mereka bukan orang Arab, tetapi mengapa mereka menjadi ulama? Karena sejak kecil mereka dididik oleh orang tua mereka tentang bahasa Arab. Mereka mempelajari ilmu nahwu, dan dengan tersebut maka mereka akan mengetahui syariat agama Islam ini. Maka salah satu, apakah buah seseorang ketika mempelajari ilmu nahwu? Maka para ulama mengatakan, thamratu ilmin nahwi wa faidatuhu, yaitu buah mempelajari ilmu nahwu dan faedahnya yang paling penting adalah annahu miftahun li fahmis syariati, bahwasanya ilmu nahwu itu merupakan kunci untuk mempelajari, untuk memahami syariat kita. Maka seorang tidak mungkin dia akan memahami, akan mengetahui syariat Islam dengan sempurna kalau dia tidak mengetahui ilmu nahwu, tidak mengetahui bahasa Arab. Maka yang paling penting tujuan seseorang dia mempelajari bahasa Arab
adalah untuk memahami syariat kita, untuk mempelajari agama Islam, bukan untuk yang lainnya. Maka ini tujuan utama, dan di sana ada tujuan yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tujuan yang lain, yaitu istilahnya far'iyah. Tujuan cabang dari belajar bahasa Arab adalah siyanatul lisan anil khata' fil kalam, yaitu menjaga lisan dari ketergelinciran ketika berkata. Maka ini tujuan yang lain. Tetapi tujuan utama seorang belajar bahasa Arab, seorang belajar nahwu adalah untuk mempelajari agama Islam. Maka pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh seorang yang diberikan waktu, diberikan kemampuan, diberikan akal pikiran, orang yang masih muda, maka hendaknya dia menggunakan waktunya untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat baginya. Sesuatu yang bermanfaat baginya. Ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersemangat untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ihris alama yang fa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara akhdul asbab, yaitu mengambil sebab, dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah ini hakikat tawakal. Seorang bertawakal yaitu dia mengambil sebab, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Arab ini sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bahasa Arab maka bermanfaat untuk kaum muslimin, supaya seorang itu dapat memahami agama Islam dengan benar. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan kita pelajari adalah ilmu nahwu, yaitu memakai kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi yang dikarang oleh Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu atau apa yang dimaksud dengan nahwu. Maka nahwu secara bahasa artinya adalah al-qasdu. An-nahwu fi lughatil Arab bimakna al-qasd. Yaitu nahwu dalam bahasa Arab itu maknanya al-qasdu, yaitu maksud. Artinya adalah maksud. Sedangkan secara istilah dikatakan oleh para ulama yang namanya ilmu nahwu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Ya, namanya ilmu nahwu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang usul, tentang kaidah-kaidah dasar-dasar yang yu'rafu biha, yang dengan usul-usul tadi akan diketahui apa? Ahwalu awakhiril kalimi, keadaan akhir suatu kata, suatu kalimat, suatu kata. I'raban wa binaan, baik dia itu katanya itu dapat berubah ataupun tetap. Maka insyaallah akan dibahas apa itu i'rab, apa itu bina. Maka intinya seorang itu mempelajari ilmu nahwu itu hanya mengetahui keadaan akhir suatu kata. Kenapa ini penting? Maka salah satu yang dijelaskan oleh para ulama, pentingnya ilmu nahwu meskipun ini hanya mengetahui keadaan akhir kata. Harokat terakhir kata itu apa? Kenapa dibaca misalnya bismillahi, enggak bismillahu, bismillah? Kenapa demikian? Maka ini penting. Dan bahkan ini terkait dengan akidahnya kaum muslimin. Akidah yang telah ditanamkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kita ketahui bersama bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat kalam, dapat berbicara. Dan Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Ini merupakan akidah kita semuanya, akidahnya kaum muslimin. Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Maka ada golongan yang dia tidak meyakini bahwasanya Allah itu dapat berbicara dengan makhluknya, karena beranggapan apabila Allah itu berbicara maka sesuai dengan makhluk, makhluk juga berbicara. Maka ini anggapan kaum Mu'tazilah. Maka mereka menyelewengkan, mentahrif ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa takliman, benar-benar berbicara. Sungguh-sungguh Allah itu berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Maka lafaz jalalah Allahu harokatnya dhammah. Karena orang-orang Mu'tazilah
tidak meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kalam, maka mereka mentahrif, yaitu merubah lafaz Allahu yang harokatnya dhammah menjadi Allah yang harokatnya fathah. Maka ini merubah arti. Maka mereka merubah menjadi wa kallamallaha Musa takliman. Maka berubah artinya, dan sungguh Nabi Musa itu benar-benar berbicara kepada Allah. Yang pertama tadi, pelakunya yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca wa kallamallahu Musa takliman, bahwasanya yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian orang-orang Mu'tazilah karena dia meyakini bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Karena kalau Allah itu dapat berbicara, maka sebagaimana makhluk bisa berbicara, maka mereka merubah ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi wa kallamallaha. Cuma dirubah harokat dari dhammah menjadi fathah. Wa kallamallaha Musa takliman. Maka ini akibatnya fatal sekali. Akibatnya fatal terkait dengan akidah kaum muslimin. Maka pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan pentingnya seseorang dia belajar ilmu nahwu meskipun hanya mengetahui, hanya mengenal, hanya mempelajari keadaan akhir suatu kata atau harokat terakhir suatu kata. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke dalam kitab Muyassar, yaitu kita masuk ke halaman yang pertama, yaitu langsung membahas tentang permasalahan huruf. Dalam bahasa Arab, unsur terkecil dari suatu kata itu namanya huruf. Maka kita lihat halaman pertama, muallif, yaitu penulis Ustadz Aceng Zakaria beliau mengatakan al-harfu, huruf. Apa yang dimaksud dengan al-harfu? Maka beliau menjelaskan al-harfu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimatu. Yang namanya huruf adalah sesuatu yang yatarakkabu minhu, tersusun darinya al-kalimatu, suatu kata. Mudahnya huruf adalah sesuatu yang menyusun kata. Itu namanya huruf. Misalnya kata Muhammadun, maka ini tersusun dari huruf min, ha, mim, dal. Muhammadun. Maka ini mim, ha, mim sama dal, ini namanya huruf. Maka ini adalah unsur terkecil dari suatu kata. Maka kita lihat bagaimana penulis mengawali dengan huruf, itu susunannya bagus sekali. Mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama al-harfu. Apa itu yang dimaksud dengan huruf? Yaitu huwa ma yatarakkabu minhu al-kalimatu. Yaitu sesuatu yang menyusun kata. Mithlu, contohnya ba, ya, ta, nun, ha, dan seterusnya. Semua huruf hijaiyah. Ini namanya huruf, yaitu yang menyusun kata. Yang menyusun kata. Insya Allah bisa difahami. Bahasanya ini unsur terkecil dari bahasa Arab, yaitu huruf. Terdiri dari huruf hijaiyah tentunya. Huruf hijaiyah. Atau namanya huruf muqatta'ah. Kemudian penulis Ustadz Aceng Zakaria belum melanjutkan, yang kedua adalah al-kalimatu. Kalimat. Dalam bahasa Indonesia namanya kata. Maka jangan bingung kalau al-kalimatu di sini maksudnya kata untuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kata? Al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Yang namanya kalimat, bahasa Arabnya kalimat, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata. Apa itu kata? Lafdun lahu maknan. Lafad yang memiliki makna, itulah kata. Maka kata itu lafad. Maka sesuatu yang tidak dilafadkan tidak dikatakan kata dalam bahasa Arab oleh ulama nahwu. Kemudian tidak setiap kata, tidak setiap lafad itu dikatakan kata, tetapi di sana ada syaratnya, lahu maknan, yang memiliki makna. Maka seorang yang berkata, seorang yang melafadzkan sesuatu enggak diketahui, enggak dimengerti maknanya, maka tidak dikatakan kata. Maka penulis beliau mengatakan bahwasanya yang namanya al-kalimatu hiya lafdun lahu maknan. Yang namanya kata adalah lafadz yang memiliki makna. Mislu, contohnya madrasatun, sekolahan. Daftarun, ya,
buku tulis. Mirsamun, dari rosama, yaitu alat untuk menggambar. Yaktubu, artinya sedang menulis. Yakro'u, sedang membaca. Yajlisu, sedang duduk. Yadhabu, sedang pergi. Ala, di atas. Ala artinya di atas. Kemudian di sini dituliskan bi. Nanti artinya dengan. An, dari min. Dari juga, nanti seolah akan dibahas tentang macam-macam huruf ini. Fi, di dalam ila artinya ke. Mudahnya demikian. Pendengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penulis Ustaz Aceng Zakaria beliau memberikan contoh-contoh dari kata. Yang pertama madrasatun. Maka ini lafdun, dilafadzkan dan dia memiliki maknanya sekolahan. Madrasatun. Maka ini namanya al-kalimatu, yaitu kata. Daftarun, buku tulis. Maka ini ada dia lafadz dan ada maknanya. Mirsamun, alat untuk menggambar. Dan seterusnya. Yaktubu, nanti dia termasuk fi'il, kata kerja. Insya Allah kita akan membahasnya. Kemudian ala, di atas. Ini termasuk huruf. Nanti apa bedanya dengan huruf yang pertama? Insya Allah akan dijelaskan. Maka ini, yaitu yang kedua, yaitu al-kalimatu. Maka kita ingat, yang pertama tadi al-harfu. Apa itu huruf? Yaitu ma yatarakabu minhu al-kalimatu. Sesuatu yang menyusun kata. Maka madrasatun ada berapa huruf? Contoh kata madrasatun ada berapa huruf? Maka kita katakan madrasatun ada 5 huruf. Tersusun dari mim, dal, ro, sin sama ta. Tak marbutoh. Maka ini madrasatun. Kemudian yaktubu ada berapa huruf? Maka kita katakan yaktubu ini merupakan kata yang tersusun dari 4 huruf. Yaitu ya, kaf, ta, sama ba. Maka ini insya Allah bisa difahami. Yang pertama adalah al-harfu, yang kedua al-kalimatu. Pendengar di Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Al-jumlah artinya dalam bahasa Indonesia kalimat. Al-mufidah yang berfaedah. Maka kalimat yang berfaedah, yang bisa difahami. Apa itu jumlah al-mufidah? Penulis beliau mengatakan al-jumlatu al-mufidatu hiya, jumlah mufidah adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan wa tusamma aidon kalaman. Yang namanya jumlah mufidah adalah at-tarkib, susunan. Alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memiliki faedah yang sempurna. Jadi susunan dari kata-kata yang memiliki faedah sempurna. Ini namanya jumlah mufidah. Dalam bahasa Indonesia kalimat. Wa tusamma aidon, jumlah mufidah ini dinamakan juga oleh ulama nahwu kalam. Maka yang ketiga yang kita pelajari adalah jumlah mufidah atau kalam. Apa itu jumlah mufidah? At-tarkib alladzi yufidu faidatan tamatan. Susunan, maksudnya susunan kata-kata yang memiliki faedah sempurna. Inilah jumlah mufidah atau kalam. Mislu, contoh. Huwa yajlisu alal kursiyyi. Dia, seorang laki-laki, sedang duduk di atas kursi. Huwa yajlisu alal kursiyyi. Maka kita lihat ini namanya jumlah mufidah. Kenapa dinamakan jumlah mufidah? Karena dia tersusun dari beberapa kata. Apakah cukup demikian? Tidak. Dan dia memiliki faedah yang tamah, yang sempurna. Maka ini namanya jumlah mufidah. Maka penulis memberikan contoh huwa yajlisu alal kursiyyi. Dia seorang laki-laki sedang duduk di atas kursi. Maka kalimat ini terdiri dari 4 kata. Yang pertama huwa, yang ketiga yajlisu,
yang kedua yajlisu, yang ketiga ala, yang keempat al-kursiyyi. Maka susunan kata-kata ini dan memberikan faedah yang sempurna, maka ini namanya al-jumlah al-mufidah atau kalam. Huwa yajlisu alal kursiyyi. Kemudian contoh yang lain dan dibawakan oleh penulis, ana aktubu fid daftari. Ana aktubu fid daftari. Saya sedang menulis di buku tulis. Saya sedang menulis di buku tulis. Maka ini juga namanya jumlah mufidah. Kenapa? Karena tersusun dari beberapa kata dan kata-kata tersebut memberikan faedah sempurna. Bisa difahami oleh pendengar. Ana aktubu fid daftari. Saya sedang menulis di buku tulis. Maka ana ini kata yang pertama, aktubu kata yang kedua, fi kata yang ketiga, ad-daftari kata yang keempat. Maka ana aktubu fid daftari tersusun dari 4 kata. Ada berapa huruf? Banyak sekali hurufnya. Kemudian yang dibawakan oleh penulis berikutnya contohnya adalah aliyun maridun. Ali sakit. Aliyun maridun, Ali sakit, ini namanya jumlah mufidah. Bisa difahami? Ali sakit dan tersusun dari 2 kata. Yang pertama aliyun, yang kedua maridun. Contoh berikutnya Ahmadu ustadun. Ahmad adalah seorang ustad. Kemudian contoh yang lain huwa ghaniyun. Dia orang yang kaya. Maka contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu contoh untuk jumlah mufidah, kita bisa lihat bahwasannya yang namanya jumlah mufidah itu susunan kata-kata yang memberikan faedah yang sempurna. Dan nama lain jumlah mufidah adalah kalam. Nama lain jumlah mufidah adalah kalam. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama nahwu memberikan definisi kalam. Di sana yang penting untuk kita ingat semuanya ada surudul kalam atau definisi kalam atau syarat dari kalam. Apa yang dimaksud dengan kalam? Maka suatu susunan kata-kata dinamakan kalam jika terpenuhi 4 syarat. Kita ingat, perhatikan bahwasanya suatu kata, suatu jumlah, suatu kalimat, dia dikatakan kalam apabila terpenuhi 4 syarat. Para ulama nahwu mengatakan al-kalam huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang namanya kalam, dia yang pertama harus al-lafdu, lafad. Maka dari sini tulisan itu tidak termasuk kalam. Yang namanya lafad dikatakan oleh para ulama yaitu an-nutqu bil lisan bi ba'dil hurufi al-hijaiyah, yaitu sesuatu yang diucapkan dengan lisan dan itu bagian dari huruf-huruf hijaiyah. Atau as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah, yaitu suara yang dia itu mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Maka ini namanya lafad. Maka tulisan ya, tidak dinamakan kalam oleh ulama nahwu. Maka yang pertama, sesuatu dinamakan kalam yang dia harus terpenuhi 1 syarat. Yang pertama yaitu al-lafdu, lafad. Kemudian yang kedua al-murakkabu, murakkab. Yaitu dia itu murakkab. Apa itu murakkab? Maka dijelaskan oleh para ulama, yang namanya murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Yaitu sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Artinya namanya murakkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Hakikian au hukman. Baik itu memang benar-benar tersusun dari 2 kata atau dihukumi aslinya 2 kata. Maka ini namanya murakkab. Contoh murakkab. Misalnya qama Zaidun. Zaid berdiri. Maka ini murakkab tersusun dari 2 kata. Kata yang pertama qama. Dia kata, kenapa? Memiliki arti, artinya berdiri.
Zaidun ini juga kata yang memiliki, yaitu dia termasuk nanti isim. Maka qama Zaidun, Zaid berdiri, maka ini namanya kalam nanti. Namanya kalam karena bisa difahami juga. Jadi qama Zaidun ini murakkab, tersusun dari dua kata. Maka diingat syarat yang pertama al-lafdhu, lafaz harus diucapkan dan ini menggunakan sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua al-murakkab, tersusun dari dua kata atau lebih. Baik itu hakiki atau nanti dihukumi aslinya dua kata. Kemudian yang ketiga al-mufidu, memberikan faedah. Apa itu maksud al-mufidu? Maka para ulama nahwu mengatakan yaitu ma'afada faidatan tamatan yasunu sukutul mutakallimi alaiha. Yaitu yang memberikan faedah sempurna dan bisa difahami. Perkataan mutakalim tersebut, orang yang berbicara bisa difahami oleh pendengar. Jadi pendengar itu ketika kita mengucapkan sesuatu misalnya qama Zaidun, Zaid berdiri, maka bisa ditangkap oleh pendengar bahwasanya Zaid itu berdiri. Dia tidak akan bertanya lagi apa maksudnya. Maka ini namanya mufid, berfaedah. Itu langsung bisa ditangkap oleh pendengar. Itu namanya mufid, berfaedah. Kemudian yang keempat bil wad'i. Bil wad'i. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan bil wad'i. Mereka berselisih pendapat apa maksud dengan bil wad'i. Ada yang mengatakan yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, dan yang kedua pendapat yang kedua bil qasdi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus dengan niat, ada maksudnya. Tapi wallahu a'lam yang dikuatkan oleh sebagian para ulama nahwu yang dimaksud dengan bil wad'i yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi syarat kalam itu ada 4. Diingat. Yang pertama al-lafdu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat bil wad'i yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Maka misalkan ada contoh idza jaa al-ustadu, ya kan? Idza jaa al-ustadu. Apabila ustad datang. Terdiri dari berapa kata? Ada 3 kata. Yang pertama idza, yang kedua jaa, yang ketiga al-ustadu. Lafat enggak? Ya, saya lafatkan. Murakkab enggak? Murakkab. Terdiri dari 3 kata. Kemudian kita lihat timbangan yang ketiga. Mufid enggak? Berfaedah enggak? Orang yang mendengar itu ketika mengucapkan idza jaa, kita ucapkan misalnya idza jaa al-ustadu. Apabila atau jika ustad datang. Orang yang mendengar faham enggak maksudnya? Maka enggak faham, ya kan? Kalau ustad datang itu terus mengapa, ya kan? Maka misalnya idza jaa al-ustadu, ya kan? Yaskutu at-talamidu. Apabila ustaz datang, maka murid-murid itu akan diam. Maka ini orang faham. Maka kita ingat, beda dengan jaa al-ustadu. Kalam bukan jaa al-ustadu, maka kita katakan, kita hukumi jaa al-ustadu kalam. Meskipun dia terdiri dari cuma 2 kata, ya kan? Kalau terdiri dari 3 kata, tadi malah bukan kalam. Idza jaa al-ustadu. Kenapa bukan kalam? Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga, yaitu enggak mufid. Padahal kalau cuma 2 kata maka mufid. Jaa al-ustadu. Ustad datang. Ya faham orang, ustad datang, ya kan? Tapi kalau jika ustad datang, ya, enggak faham. Kemudian contoh yang lain misalnya. Bapak, ya kan? Bapak sedang berpuasa, ya kan? Kalam bukan? Maka kita katakan kalam bukan, lafad bukan? Lafad. Murakkab bukan? Murakkab, ya kan? Mufid bukan? Mufid enggak? Mufid. Kemudian bil wad'i enggak? Enggak. Maka tidak dinamakan kalam. Maka perkataan memakai bahasa Indonesia, ya kan? Atau bahasa-bahasa selain bahasa Arab, maka tidak dikatakan kalam oleh ulama nahwu, ya kan? Bapak makan sahur, maka tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena tidak bil wad'i, tidak menggunakan bahasa Arab. Maka harus kita ketahui bahwasannya syarat kalam ada 4. Jadi kalam atau kalimat atau jumlah mufidah itu dihukumi sebagai jumlah mufidah
jika terpenuhi 4 syarat. Diingat, yang pertama al-lafdu, lafad. Apa maksudnya? Yaitu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Itu suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Misalnya Zaidun, ya, lafad. Umaru, ya, dan seterusnya. Kemudian murakkab. Apa maksud murakkab? Minimal tersusun dari 2 kata. Itu murakkab. Atau dihukumi demikian. Ya. Maka ini namanya murakkab. Dan diingat, tidak setiap yang tersusun dari 2 kata atau bahkan lebih dari 2 kata dia dikatakan kalam. Harus memenuhi syarat yang berikutnya, yaitu al-mufidu, mufid, berfaedah. Kemudian tidak setiap kata kalimat itu memiliki faedah tersusun dari beberapa kata lebih dari 1 kemudian dilafadzkan dan dikatakan kalam oleh ulama nahwu jika tidak menggunakan bahasa Arab. Maka dia harus memenuhi syarat yang keempat, yaitu bil wad'i. Maka pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 4 syarat kalam, 4 syarat kalimah al-mufidah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka perlu kita ingat, yang pertama al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Kemudian penulis beliau melanjutkan dalam kitabnya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu aqsamul harfi, macam-macam huruf. Tadi dijelaskan yang pertama adalah huruf, yang kedua adalah al-kalimat, kata. Kemudian yang ketiga al-jumlatu al-mufidatu atau nama lainnya kalam. Maka mulai dari unsur terkecil, yaitu huruf yang menyusun kata, kemudian kata yang menyusun kalimat, kemudian baru kalimat atau kalam. Dan syaratnya tadi sudah dijelaskan ada 4. Sekarang masuk ke perinciannya yang paling awal, yaitu perincian huruf. Aqsamul harfi, macam-macam huruf. Dalam bahasa Arab dijelaskan oleh penulis Muyassar bahwasanya aqsamul harfi, macam-macam huruf ada 2 macam. Jadi huruf dalam bahasa Arab ada 2. Yang pertama harfun hijaiyun, huruf hijaiyah, atau nama lainnya mabaniyun, harfun mabaniyun, huruf mabani. Yang kedua harfun ma'aniyun, huruf yang memiliki makna. Maka diingat, aqsamul harfi, macam-macam huruf ada 2. Yang pertama yaitu harfun hijaiyun atau mabaniyun, huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Yaitu dia itu yang menyusun kata dan dia tidak memiliki makna. Maka kita tahu bersama bahasanya, dari sini kita ketahui al-harfu, definisi yang dijelaskan oleh penulis, yaitu ma yatarakabu minhu al-kalimatu, huruf yang mana? Harfun hijaiyun, bukan harfun ma'aniyun. Kenapa? Karena penulis nanti harfun ma'aniyun, nanti contohnya misalnya ala itu harfun ma'ani dan dia masuk ke dalam al-kalimah, ke dalam kata. Kenapa? Karena ala itu lafdun lahu maknan, lafad yang memiliki makna. Maka dia harfun ma'ani ini nanti masuk ke dalam kata, bukan huruf. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis yang di awal, yaitu definisi huruf ma yatarakabu minhu al-kalimatu. Contoh huruf hijaiyah, contohnya ya, itu lihat alif, ba, ta, fa dan seterusnya. Semua huruf hijaiyah. Maka dia yang menyusun kata dan tidak memiliki makna. Huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Kemudian contoh huruf ma'ani di sini oleh penulis disebutkan wa, artinya dan. Meskipun satu huruf dia memiliki makna, maka wa di sini termasuk apa? Termasuk al-kalimah, termasuk kata. Kenapa? Lafdun lahu maknan. Ya lafad yang memiliki makna. Beda dengan waw yang dia misalnya huruf hijaiyah. Kemudian au artinya atau. Thumma kemudian min dari. Maka ini contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis huruf atau harfun ma'aniyun. Maka diingat harfun ya, aqsamul harfi, macam-macam huruf dalam bahasa Arab ada 2. Yang pertama harfun hijaiyun atau nama lainnya harfun mabaniyun, yaitu huruf yang tidak memiliki makna, atau ini yang dijelaskan oleh penulis di definisi awal ma yatarakabu minhu al-kalimatu. Yang kedua harfun ma'aniyun, dan harfun ma'aniyun ini masuk ke dalam al-kalimah,
masuk ke dalam kata. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke halaman yang kedua dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita masuk ke dalam perincian al-kalimah. Jadi penulis mengatakan anwa'ul kalimati. Jenis-jenis kata. Jadi kalimat kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata. Anwa'ul kalimati, jenis-jenis kata. Maka para ulama nahwu mereka meneliti, istiqra' wa tatabbu' mereka meneliti, yaitu dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari syair-syair Arab, bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu tidak mungkin lepas dari 3 hal atau 3 macam. Yang pertama, ismun. Yang kedua, fi'lun. Yang ketiga, harfun. Maka apa dalilnya bahwasanya anwa'ul kalimah, macam-macam kata, itu ada 3? Maka kita katakan ini penelitian para ulama ahli bahasa. Para ulama nahwu, para ulama bahasa, mereka meneliti bahwasanya dalam bahasa Arab tidak mungkin kata itu lepas dari 3 hal ini. Kalau enggak isim, fi'il, ya huruf. Maka demikian. Demikian juga para ulama ketika membagi tauhid ada 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Apa dalilnya? Maka para ulama meneliti. Tauhid itu tidak mungkin lepas dari 3 hal ini. Kalau itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid rububiyah. Kalau itu berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tauhid uluhiyah. Kalau itu berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya tauhid asma wa sifat. Demikian juga, maka dalilnya adalah istiqra' wa tatabbu'. Para ulama meneliti, maka tidak mungkin lepas dari 3 hal ini. Maka kita katakan anwa'ul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama ismun, isim. Atau dalam bahasa Indonesia kata benda. Kata benda. Meskipun tidak mewakili maknanya secara sempurna, isim. Ya kan? Kemudian fi'lun, kata kerja. Harfun, huruf. Harfun yang mana ini? Harfun yang anwa'ul kalimah. Dari 2 huruf tadi, maka kita katakan karena yang namanya al-kalimah itu lafdun lahu maknan, yaitu lafaz yang memiliki makna, maka harfun di sini adalah harfun ma'niyun. Jadi harfun yang dijelaskan di sini oleh penulis adalah harfun ma'niyun, bukan harfun hijaiyun. Karena huruf hijaiyah itu bukan termasuk kata. Dia yang menyusun kata. Maka kita lihat, kita fahami, kita hafalkan bahwasanya yang namanya kata al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ismun, fi'lun, wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Kita bahas yang pertama, perincian. Maka bagaimana bagusnya penulis? Penulis yaitu pertama mulai dari yang global, ya kan, kemudian dirinci. Sekarang kita rinci yang pertama, al-ismu. Isim. Atau kata benda. Apa yang dimaksud dengan isim? Penulis belum mengatakan al-ismu huwa. Isim dia itu adalah kalimatun dallat ala maknan walam tuktaron bizamanin. Yang namanya isim adalah kalimatun, yaitu kata. Kata, maka lepas dari ini huruf mabani. Itu kalimatun, dia kata dallat ala maknan, yang menunjukkan atas suatu makna. Ini yang pertama. Isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna, yaitu kalimatun dalat ala maknan. Yang kedua, yang penting untuk kita ingat, walam tuktaron bizamanin. Dan isim itu tidak terkait dengan zaman, dengan waktu tertentu. Nanti beda dengan huruf, beda dengan fi'il, beda dengan fi'il. Maka yang namanya isim adalah kalimatun dalat ala maknan walam tuktaron bizamanin, yaitu kata yang dia menunjukkan atas suatu makna dan tidak terkait dengan waktu tertentu. Ini namanya isim.
atau kata benda. Contoh, Muhammadun, Muhammad. Muhammad dia kata memiliki makna. Muhammad nama, ya kan? Ustadun, ustad, artinya ustad. Tilmidun, seorang murid. Khailun, kuda, ya kan? Kalbun, anjing, ya kan? Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, ya kan? Alat untuk menggambar. Tobasirun, papan tulis. Samsun, ya kan? Matahari. Komarun, bulan. Asjarun, pohon-pohon. Maka ini semuanya dikatakan isim, kata benda. Karena dia kenapa? Yang pertama, kalimatun dalat alam maknan. Jadi contohnya misalnya tilmidun. Dia kata, tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Ta, lam, mim, ya, sama dzal. Maka ini namanya kata. Dan memiliki makna. Maka ini namanya kata. Karena dia, yaitu lafdun lahu makna. Tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan memiliki makna. Kemudian walam tuktaron bizamanin. Dan tilmidun itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Waktu sekarang akan datang atau lampau. Maka ini namanya isim. Jadi yang pertama adalah isim. Maka syarat isim, kita lihat definisi dari isim ada dua. Yang pertama, kalimatun dalat alam maknan. Ya, suatu kata yang menunjukkan atas makna. Sudah memiliki makna. Maka ini nanti tidak termasuk di sana, yaitu huruf. Huruf itu, dia itu maknanya tidak bisa difahami secara sempurna, kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang huruf. Jadi yang pertama adalah kalimatun dalat alam makna. Dia suatu kata yang memiliki makna tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Untuk membedakan dengan fi'il nanti, walam tuktaron bizamanin. Dan dia tidak terkait dengan waktu tertentu. Maka ini adalah isim. Selalu bisa difahami. Kemudian kita masuk ke alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Jadi isim atau kata benda itu memiliki tanda-tanda. Apabila kita membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, maka kita akan tahu kata tersebut isim atau bukan jika dia terpenuhi atau ada tanda-tanda yang disebutkan oleh penulis di sini. Maka alamatul ismi, tanda-tanda isim. Maka tanda isim ini nanti sebagai pembeda antara dia dengan fi'il atau huruf. Tanda isim disebutkan oleh penulis ada 4. Yang pertama al-khafdu, khafat. Atau nama lainnya al-jarru, jar. Jadi al-khafdu atau al-jarru. Mislu, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Jadi ismi, setelah huruf ba, ismi, bismi. Maka ismi di sini kita katakan dia isim. Kenapa isim? Karena dia al-khafdu atau al-jarru. Karena dia apa? Dikasroh. Dikhafat. Dikasroh. Ismi, bukan bismu atau bisma. Maka bismi, maka dia ismi isim. Allahi, lafaz jalalah Allah. Bismillahi, maka lafaz jalalah Allahi kita katakan isim. Kenapa isim? Karena dia ada tandanya, yaitu al-khafdu atau al-jar, kasroh. Ar-Rahmani juga isim, Ar-Rahimi juga isim. Maka dalam kalimat, dalam jumlah mufidah, Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa isim? 1, 2, 3, 4. Ada 4 isim di sana. Yang pertama ismi, yang kedua lafaz jalalah Allah, yang ketiga Ar-Rahmani, yang keempat Ar-Rahimi. Semua tandanya apa? Al-khafdu atau al-jarru di kasrah. Contoh yang lain, Maliki Yaumiddin, itu yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Maka Maliki Yaumiddin, Maliki kata. Ini kan Maliki di sini kata karena memiliki makna. Dan dia al-khafdu di kasroh. Ya kan? Maka dia isim. Karena isim itu salah satu tandanya adalah al-khafdu. Yaumi juga isim. Ad-dini juga isim. Maka Maliki Yaumiddin, tiga-tiganya isim. Jadi Maliki Yaumiddin ini adalah
kalam atau jumlah mufidah yang terdiri dari 3 kata dan semua katanya isim. Semua katanya isim. Yang kedua, tanda yang kedua yang dijelaskan oleh penulis adalah at-tanwinu. Tanwin. Jadi at-tanwinu, tanwin. Tanwin itu aslinya nun sukun, ya. At-tanwinu, tanwin. Tetapi tidak ditulis ketika kita menulisnya. Kemudian diganti dengan dhammatain atau fathatain atau kasratain. Contoh, rajulun, seorang laki-laki. Rajulun. Maka rajulun di sini adalah yaitu kalimatun dallat ala maknan. Dia kata yang memiliki makna. Walang tuktaron bizamanin, dan tidak terkait dengan waktu. Rajulun itu tidak terkait dengan waktu sekarang, akan datang atau lampau. Artinya seorang laki-laki dan dia ditanwin. Maka rajulun dikatakan isim, kenapa? Karena dia memiliki tanda, yaitu harokat huruf terakhirnya tanwin. Imro'atun, demikian juga ditanwin. Seorang perempuan. Waladun, seorang anak laki-laki, ditanwin juga. Bintun, seorang anak perempuan, juga ditanwin. Kemudian yang ketiga, al-alifu wal-lamu. Alif dan lam. Atau kita katakan al. Ya, atau kita katakan al. Atau ada ulama nahwu yang mengatakan al-alifu wal-lamu. Tidak masalah al atau al-alifu wal-lamu. Mislu contoh. Maka al atau alif lam ini nanti letaknya di awal kalimat. Letaknya di awal kalimat. Kalau tanwin sama khafdu tadi di akhir kata, di akhir katanya. Kalau ini di awal kata. Contoh al-ustadu, seorang ustad. Laki-laki. Al-ustadatu, ya, ustad, ustada, ustad perempuan. Ya. At-talibu, seorang murid laki-laki, penuntut ilmu laki-laki. At-talibatu, penuntut ilmu perempuan. Maka ini semuanya dikatakan isim. Kenapa? Karena dia ada tandanya, yaitu al. Atau al-alifu wal-lam. Dan kita ingat, hukum asal isim itu ditanwin. Tanda yang pertama tadi al-khafdu, yang kedua at-tanwinu, yang ketiga adalah al-alifu wal-lam. Kemudian ada kaidah bahwasanya hukum asal isim itu ditanwin. Maka kita katakan rajulun, tilmidun, waladun, imra'atun, bintun, dan seterusnya. Kemudian ini hukum asal isim ditanwin. Kemudian tidak mungkin antara tanwin dan alif lam atau al bergabung dalam satu kata. Artinya, kalau kata tersebut sudah ditanwin, nggak boleh diberi alif lam. Kalau ada alif lam, nggak boleh ditanwin. Maka nggak boleh kita katakan al-ustadun. Maka ini salah. Boleh kita memilih ustadun atau al-ustadu. Nggak boleh kita katakan at-tilmidun. Ya kan? Tilmidun atau at-tilmidu. Dan seterusnya. Di kaidahnya bahwasanya tidak mungkin antara tanwin dan alif lam bergabung dalam satu kata. Dipilih salah satu, ditanwin atau pakai alif lam. Yang keempat, huruful jarri atau huruful khafdi, yaitu huruf jar. Huruf jar ini tanda isim. Huruf jar di sini disebutkan oleh penulis ada beberapa, ada banyak, sekitar 9. Yang pertama min. Contohnya minallahi. Min artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi artinya di dalam, fil baiti, di dalam rumah. Maka dalam kata minallahi, dari Allah, maka Allahi kita namakan lafaz jalalallah ini isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar min. Berarti dalam kalimat minallahi ada berapa tanda isim? Di sana ada berapa tanda isim? Maka kita katakan tidak hanya ada satu tanda huruf jar, tapi ada berapa? Ada 3. Yang pertama min, yang kedua al atau alif lam, yang ketiga al-khafdu, kasroh atau al-jarru. Fil baiti, di dalam rumah. Maka al-baiti dikatakan isim karena dia pertama.
ada huruf jar fi. Yang kedua, al-baiti itu ada alif lam. Yang ketiga dia al-khafd. Al-khafdu di kasroh. Kemudian ila artinya ke, ilal masjidi, ke masjid. Sama, ila ini artinya ke. Ilal masjidi, al-masjidi dibaca masjidi karena kemasukan huruf jar ila. Dan al-masjidi dikatakan isim, ada beberapa tanda yaitu yang pertama kemasukan huruf jar ila, yang kedua ada alif lam, yang ketiga di kasroh. Kemudian ala artinya di atas, alal kursi, di atas kursi. Maka bacanya alal kursi. Maka nanti kaidahnya bahwasannya suatu kata atau isim apabila dia kemasukan huruf jar, maka dia di khafd atau dijerkan. Dan salah satu tanda jar, salah satu tanda khafd adalah kasroh. Maka nggak boleh dibaca alal kursiyu, alal kursiya, nggak boleh, alal kursiyi. Pendengar radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk pertemuan hari ini sedikit yang kita pelajari dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Kita sampai halaman yang kedua tentang alamatul ismi. Di intinya bahwasanya alamat isim ada 4, al-khafdu, at-tanwinu, al-alifu wal lamu. Yang keempat huruful jarri. Maka kita ingat kesimpulannya pelajaran pada hari ini, kita belajar tentang masalah huruf ma yatarakabu minhu al-kalimatu, yaitu sesuatu yang menyusun kata. Di sini maksudnya huruf mabani atau huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua al-kalimatu, yaitu kata lafdun lahu maknan, lafadz yang memiliki makna dan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga al-jumlatu al-mufidatu atau al-kalam. Kemudian tadi syarat-syarat kalam ada 4, al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian anwa'ul harfi, macam-macam huruf ada 2, harfun mabaniyun, harfun ma'aniyun. Kemudian kita bahas anwa'ul kalimati, macam-macam atau jenis-jenis kata ada 3, isim, fi'il, huruf. Kemudian definisi isim, dan yang terakhir ciri-ciri atau tanda-tanda atau alamat dari isim. Ya, semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman, kemudahan bagi kita untuk mempelajari agamanya, salah satunya dengan belajar bahasa Arab. Ya, Allah. Ya baik Ustaz, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Kita langsung saja untuk membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda pendengar sahabat Muslim yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tentang belajar bahasa Arab ilmu nahwu ini, Anda bisa mengirimkan di line telepon kami interaktif di 081392425527. Untuk interaktif di line telepon 081392425527, atau dapat juga melalui pesan singkat di kontak ping box kami di www.radiomuslim.com, atau juga dapat melalui ID Yahoo kami di kajian_Jogja atau kajian Jogja. Sudah masuk melalui website Ustaz, pertanyaannya dari hamba Allah. Ustaz Didi barakallahu fiik, mohon disebutkan contoh-contoh jumlah mufidah yang mungkin belum terbesit dari kami, seperti contoh jumlah mufidah dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Arab. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Jumlah mufidah, ya kan? Atau nama lainnya adalah kalam dalam kehidupan sehari-hari kita, ya banyak sekali, ya kan? Asalkan kita mengatakan sesuatu dengan bahasa Arab, misalnya adrusu, ya kan, saya belajar, ya kan, fil madrasati, di sekolahan, atau fil ma'hadi, di ma'had, di pondok, dan seterusnya. Untuk contoh-contoh kata-kata yang sehari-hari, maka kita bisa baca dengan buku-buku bahasa Arab yang sudah diterjemahkan. Di sana banyak sekali, atau masalah dengan muhadasah untuk percakapan dalam bahasa Arab. Kalau dalam Al-Quran, ya malah banyak sekali, ya kan? Malah banyak sekali adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali kita bisa lihat, kita bisa membaca ketika membaca Al-Quran, atau ketika mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu a'lam. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya ini masih dari hamba Allah itu, Ustaz. Pertanyaannya mohon disebutkan juga contoh-contoh kalimat yang bukan jumlah mufidah. Mungkin dari penjelasan Ustaz di awal tadi. Contoh kalimat yang bukan jumlah mufidah.
contoh kalimat yang bukan jumlah mufidah tadi sudah dicontohkan, misalnya idza jaa al-ustadu, apabila ustad datang. Maka ini kita katakan dia al-lafdhu, syarat yang pertama. Yang kedua al-murakkabu, bahkan dia terdiri dari 3 kata. Idza jaa al-ustadu, apabila ustad datang. Tetapi dia enggak mufid, enggak memberikan faedah. Artinya orang yang mendengar ketika kita mengucapkan idza jaa al-ustadu, apabila ustad datang. Orang yang mendengar faham enggak? Enggak faham. Kalau ustad datang terus mengapa, ya kan? Beda dengan jaa al-ustadu, ustad datang, ya. Sudah ustad datang, ya. Tapi kalau idza jaa al-ustadu, maka orang enggak faham. Maka ini salah satu dia memenuhi syarat yang pertama, al-lafdhu, al-murakkabu bil wad'i, kan, dengan bahasa Arab tapi tidak al-mufid, enggak berfaedah. Maka dia tidak dikatakan kalam. Kalau kita katakan idza jaa al-ustadu, ya kan, ansata at-tilmidu, ya kan, apabila ustaz datang maka para murid-murid semuanya diam, maka ini kita katakan kalam. Atau cuma kita katakan jaa al-ustadu, jaa Muhammadun, jaa Zaidun, dan seterusnya. Ya Allah alam. Ya, Ustaz, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita cukupkan Ustaz kajian di pagi hari ini. Dan juga untuk pendengar radio Muslim yang masih ingin bertanya, kita buka kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian insya Allah untuk kajian-kajian berikutnya kita akan siapkan beberapa pertanyaan yang akan kami publish di website, dan juga kami akan siapkan soal beserta dengan kuis. Insya Allah ta'ala nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan antum di pagi hari ini untuk mengisi belajar bahasa Arab. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari pukul 8. Ya, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.